Selamat pagi teman-teman SDI. Hari ini saya akan sedikit berbagi mengenai biografi hidup saya. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ketua Koordinator dan Ketua Admin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang biografi hidup saya. Nama saya Mavin Nathaniel. Saya biasa dipanggil Mavin. Saya lahir pada 13 Desember 1991 di Jakarta. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan. Saya tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Hingga di usia 7 tahun saya sempat mengalami demam tinggi. Saat itu saya dibawa ke rumah sakit dan dirawat kurang lebih sekitar 3 hari. Karena dokter saat itu takut kalau saya terkena demam berdarah. Ternyata saya tidak terkena demam berdarah. Dan saat itu orang tua saya juga berpikir bahwa ini hanya demam biasa yang biasa dialami oleh anak-anak. Sekitar setahun setelahnya, saat saya kelas 3 SD, saya mulai mengalami masalah dengan penglihatan saya. Saya mengalami kesulitan untuk melihat tulisan yang ada di papan tulis. Selain itu, saat belajar di rumah, saya juga sering lelah, mudah capek. Dan saat itu, mama saya yang mendampingi saya belajar menganggap, wah, anak ini kok dikit-dikit bilang capek. Karena saat itu memang tidak terpikirkan kalau mata saya mengalami masalah. Akhirnya guru saya berbicara kepada orang tua saya untuk membawa saya periksa mata. Saat itu saya memeriksa mata di rumah sakit RSCM. Saya ada sekitar 7 kali bolak-balik di dokter lembah dan sempat beberapa kali mengganti kacamata. Namun dokter di sana bingung, kondisi mata saya kok tidak stabil, berubah-ubah minusnya. Akhirnya saat itu saya dirujuk ke dokter saraf mata. Dan dokter saraf mata menyarankan saya untuk melakukan CT scan. Lalu setelah itu saya melakukan CT scan dan hasilnya dibawa ke dokter bedah saraf. Saat itu barulah ketahuan bahwa di saraf mata saya terdapat tumor yang menghimpit saraf mata saya, yang akhirnya mengganggu penglihatan saya. Dokter bedah saraf yang saat itu melihat kondisi saya mengatakan satu-satunya jalan untuk mengatasi tumor saya ini ya hanya melalui jalan operasi. Mendengar hal tersebut, kedua orang tua saya ya masih ragu, karena saat itu ya operasinya operasi di bagian otak, di kepala. Bisa dikatakan operasi besar. Lalu setelah melalui berbagai pertimbangan, sambil mencari berbagai alternatif, akhirnya kedua orang tua saya memutuskan supaya saya dioperasi. Itu terjadi sekitar di tahun 2000. Saat usia saya 8 tahun. Saya dioperasi di rumah sakit RSCM. Operasi tersebut berjalan sekitar 6 jam. Setelah operasi, saya sempat dirawat di ICU selama 1 minggu.
Lalu setelah itu saya menjalani proses pemulihan di ruang biasa sekitar 3 minggu. Jadi kurang lebih saya pasca operasi sempat dirawat sekitar 1 bulan di rumah sakit. Selain operasi pengangkatan tumor, saat itu saya juga ditanamkan selang untuk mengalirkan cairan otak yang berlebihan akibat tekanan tumor. Setelah keluar dari rumah sakit, saya melalui proses pemulihan kurang lebih sekitar 2 bulan di rumah. Jadi totalnya saya absen sekolah saat itu sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan, setelah itu saya baru mulai masuk sekolah lagi. Lalu saat penerimaan rapot untuk kenaikan kelas saat itu, saya didampingi oleh ayah saya. Dan guru saya mengatakan kepada ayah saya, "Ini bagaimana Pak, kondisinya seperti ini, mau tetap dinaikkan ke kelas 4 atau mau mengulang lagi di kelas 3?" Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, papa saya memutuskan agar saya tetap mengulang di kelas 3 karena saya sudah ketinggalan pelajaran sekitar 3 bulan. Kalau dinaikkan ke kelas 4, ditakutkan saya akan kesulitan mengikuti pelajaran. Akhirnya saya mengulang di kelas 3 dan menjalani hari-hari saya seperti biasa. Seiring berjalan waktu, saya menjalani hari-hari saya seperti anak-anak pada umumnya. Sekalipun setelah operasi, kegiatan fisik yang saya lakukan sangat terbatas. Berbagai olahraga yang berat tidak bisa saya lakukan. Dan kondisi kesehatan saya pun sering naik turun, yang sering diakibatkan oleh selang yang dipasang di tubuh saya itu sering mampet. Kalau selang tersebut sudah mampet, saya bisa sakit kepala yang begitu luar biasa, bisa muntah-muntah. Lalu saya harus pergi ke dokter untuk mengatasi hal tersebut. Hal tersebut berlangsung sekitar 4 tahun hingga saya kelas 6 SD. Sekitar di tahun 2003, di bulan November, saya sempat koma karena selang yang ditanamkan di dalam tubuh saya itu mengalami kerusakan. Saat itu saya dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Dan di situ saya menjalani operasi kembali untuk mengganti selang yang ditanamkan di dalam tubuh saya. Saat itu saya sempat mengalami pergolakan batin. Dengan kondisi saya seperti ini, bagaimana masa depan saya? Ditambah lagi saat itu saya berada di kelas 6 SD. Andai kata saya gagal, saya harus menunggu setahun lagi untuk melanjutkan pendidikan saya. Hal tersebut cukup membuat saya merasa khawatir dan stres. Ditambah lagi dengan kondisi saya yang saat itu terbaring lemas di rumah sakit. Saya dirawat di rumah sakit Sumber Waras kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah itu saya pulang ke rumah, dan beberapa minggu setelah itu saya mulai bersekolah kembali. Lalu setelah itu, tante saya menyarankan saya untuk melakukan check up di Singapura. Lalu saya pergi ke Singapura bersama dengan papa saya, dan di sana saya mengalami suatu hal yang luar biasa. Di sana saya mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya bisa tinggal di negeri orang di sana secara gratis di tempat
teman tante saya tanpa bayar sama sekali. Selain itu, saya juga dibantu mencarikan dokter dan dibantu untuk berkomunikasi di sana. Bahkan di sana banyak pula orang-orang Indonesia yang tinggal di sana yang membantu saya untuk menggalang dana untuk biaya pengobatan saya yang saat itu bisa dikatakan cukup mahal. Namun tidak disangka saat saya sedang menjalani pemeriksaan di Singapura, secara tiba-tiba selang yang ada di dalam tubuh saya mengalami mampet kembali. Dan saya dioperasi lagi saat itu di Singapura untuk mengganti selang yang ada di dalam tubuh saya. Lalu setelah itu beberapa hari kemudian saya sempat pulang kembali ke Indonesia. Lalu kembali lagi ke Singapura untuk melakukan biopsi, untuk mengambil jaringan tumor yang ada di kepala saya, untuk memeriksa jenis tumor yang ada di dalam saraf mata saya. Oh ya, saat itu pada pemeriksaan sebelumnya ternyata tumor yang ada di dalam diri saya sudah sempat menyebar ke area leher dan punggung saya. Lalu setelah biopsi tersebut, dokter di Singapura mengatakan bahwa jenis tumor yang saya miliki ini tidak ada obatnya. Bahkan dokter di Singapura itu mengatakan bahwa tumor saya ini sudah menjurus ke kanker stadium akhir. Dan dokter tersebut memvonis saya, paling kalau kondisinya seperti ini terus, paling bisa bertahan mungkin sekitar 6 bulan atau setahun. Jadi ditingkatkan saja kualitas hidupnya. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya kami pulang dan kembali ke Indonesia. Namun papa saya tidak menyerah. Sekalipun secara medis penyakit saya ini sudah tidak ada obatnya, papa saya tetap berjuang untuk mencari pengobat-pengobat alternatif untuk mengatasi penyakit saya ini. Saya sempat berobat ke beberapa pengobat-pengobat alternatif. Namun ternyata ada beberapa yang kurang cocok. Dan akhirnya saya menemukan salah satu pengobat alternatif yang bisa dikatakan cukup tepat untuk mengatasi penyakit saya ini. Dan pengobat alternatif itu masih saya jalani sampai hari ini. Dan puji Tuhan, ternyata pengobatan alternatif yang saya jalani itu bisa meredam dan mengontrol kondisi tumor yang ada di dalam kepala saya. Sehingga kondisi tumor itu bisa berangsur-angsur membaik dan terkendali. Sekalipun bisa dikatakan pengobatan ini harus dijalani dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena jenis tumor saya ini memiliki akar yang banyak dan tidak bisa ditumpas secara bersih. Lalu setelah itu saya menjalani hari-hari seperti biasa dengan tetap menjalani proses pengobatan herbal. Lalu setelah lulus SD, saya bersekolah di SMP Santa Lucia sekitar 3 tahun. Dan di kelas 3 SMP tersebut kondisi mata saya sempat mengalami drop. Karena mungkin terlalu dipaksakan untuk membaca. Dari yang dulunya masih bisa membaca tulisan awas, tulisan buku dengan memelototinya,
Sekarang mulai kesulitan. Setelah itu mulai kesulitan untuk membaca tulisan-tulisan di buku. Ya, akhirnya walaupun dengan berbagai halangan, saya tetap bisa lulus SMP. Setelah lulus SMP, saya sempat tidak sekolah sekitar 3 tahun. Karena kesulitan mencari sekolah yang cocok untuk saya, yang bisa menerima saya sebagai anak berkebutuhan khusus. Setelah berkonsultasi kepada berbagai lembaga, akhirnya saya menemukan sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus seperti saya di SMA Santo Yosep. Di sana saya bersekolah seperti anak pada umumnya dengan bantuan dari guru-guru dan teman-teman saya yang ada di sana. Saat di SMA kelas 2 saya mengalami suatu kehilangan yang cukup besar, di mana papa saya saat itu dipanggil oleh Tuhan akibat penyakit stroke. Ya, setelah itu saya menjalani hari-hari saya seperti biasa hingga saya lulus SMA. Setelah lulus SMA, saat itu saya mulai beraktivitas di berbagai komunitas disabilitas. Dan disitulah titik dimana saya mulai mengenal kehidupan disabilitas secara luas. Ya, kurang lebih itulah pengalaman yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.